Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa ba'du. Kaum muslimin, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu lakum jami'an. Barakallahu lana fima imtalakna wa barakallahu lana fima razaqtana. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan atau sesi ke-12 kita sudah bicara tentang penyakit ain, hasad dan nafs. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian kupasan di sesi ke-13 penyakit ain atau hasad yang ditimbulkan oleh orang lain. Dalam surat Al-Falaq kita diminta oleh Allah untuk berlindung wa min syarri hasidin idza hasad, dari keburukan orang hasud. Idza hasada tatkala ia hasud. Para ulama mufassirin menjelaskan ayat ini menunjukkan ada bahaya yang ditimbulkan oleh orang hasud. Baik itu pada dirinya, terutama dalam ayat ini adalah bahaya pada orang lain yang dihasudinya, al-mahsud. Para ulama juga menyebutkan bahwa setiap ada kenikmatan itu mesti ada hasud. Tidak bisa tidak. Maka kita harus berlindung kepada Allah setiap saat. Dikala kita mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita memohon perlindungan dari ain, dari kejahatan hasud ini. Sebagaimana kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu bahwa hasud ini adalah dosa pertama yang ada di langit dikala iblis hasud terhadap Adam. Ya. Hasud yang menginginkan agar kebaikan yang didapatkan Adam itu tidak lagi didapatkannya, sehingga iblis berusaha untuk mengeluarkan Adam dari surga, lalu bukan hanya pada Adamnya tapi juga pada seluruh keturunannya. La ahtanikanna dzurriyyatahu, akan saya hancurkan seluruh anak Adam itu. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, tapi dia juga ngukur diri, ya, menghormati dan meyakini bahwa Allah lebih kuasa dari dirinya. Maka iblis mengatakan kecuali hambamu yang diselamatkan, ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa pertama yang terjadi di muka bumi pun hasud, yaitu dikala Qabil hasud kepada Habil sampai terjadinya pembunuhan. Tentunya adalah karena ada intervensi iblis di sana. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, kewaspadaan terhadap munculnya hasud atau ain, penyakit ain yang ditimbulkan oleh hasad, ini juga diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kisahnya Nabi Yusuf. Ya, pertemuan ke-12 kita sudah bahas tentang sakit yang muncul, kekhawatiran yang disampaikan oleh bapaknya Yusuf pada anaknya pada saat Nabi Yusuf bercerita pada ayahnya tentang mimpinya. Kata ayahnya,
Ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida inna syaitana adu mubin. Jadi Nabi Yakub mewanti-wanti kepada Yusuf khawatir ada hasud yang muncul dari saudara-saudaranya. Sehingga mereka melakukan kaid, tipu daya, dan itu terjadi. Bagaimana Yusuf dibuang oleh saudara-saudaranya ke dalam sumur, dan itu intervensi setan. Karena Nabi Yakub mengatakan di ujung ayatnya bahwa ada setan yang innal syaitana lil insani aduwwum mubin. Ini surat Yusuf ayat 5. Pada surat Yusuf ayat 67-nya, dalam perjalanan peristiwanya, Nabi Yakub juga berpesan kepada kakak-kakaknya Yusuf pada saat mereka mau masuk Mesir, mau minta, mau belanja perbekalan makanan ke kerajaan, dan di sana ada Yusuf sebagai bendaharawan negaranya. Kata bapaknya, ya bani ya, wahai anak-anakku, la tadkhulu min babin wahidin, wadkhulu min abwabin mutafarriqah. Jangan kalian masuk dari satu pintu, tapi masuklah kalian dari pintu yang berpisah-pisah. Karena masuk ke Mesir itu ada 3 pintu gerbangnya, ada 3 jalan, ada 4 jalan. Nah, anak-anaknya Nabi Yakub ini dilarang untuk masuk dalam satu pintu. Para mufassir itu hampir banyak yang menyebutkan bahwa ini adalah cara Nabi Yakub menyelamatkan usaha, ya, Nabi Yakub menyelamatkan anak-anaknya dari terjadinya ain. Ya, khawatir ada orang hasud, orang dengki karena melihat kegagahan kakak-kakaknya Nabi Yusuf ini. Ya. Jadi ini upaya seorang nabi, walaupun dia sadar betul bahwa segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian di ujung ayatnya bicara tentang tawakal. Ya, Nabi Yakub tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Kejadian atau ayat-ayat Quran tadi menceritakan kepada kita bagaimana bahaya yang ditimbulkan oleh hasud, ya, yang ditimbulkan oleh hasud. Allah Subhanahu wa taala pun mengabarkan kepada kita tentang satu peristiwa yang terjadi pada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dalam surat Al-Qalam ayat 51, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa iyyakadul ladzina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dzikr wa yaquluna innahu lamajnun. Hampir saja orang-orang kafir itu bisa mencelakaimu, ya, bisa membuatmu tergelincir, bahkan sampai meninggal. Bi absarihim, karena tatapan mata mereka. Jadi diceritakan tentang asbabun nuzul ayat ini bahwa ada sekelompok orang Yahudi yang meminta seseorang yang punya kemampuan ain, ya, punya kemampuan ain ini sekali pandang apa yang dia inginkan, kerusakan terjadi. Diceritakan bahwa ada seorang badui yang bertapa dalam tendanya 3 hari 3 malam tidak makan, sampai dia punya kemampuan, ya, mengasah matanya itu, pandangan matanya, sehingga menjadi pandangan mata yang sangat tajam dan membahayakan, dan sudah dibuktikan berkali-kali. Begitu dia melihat unta, lalu unta ini dia bilang, ini unta belum pernah saya lihat
saya ingin dia hancur mati, maka saat itu juga unta itu nggak bisa melangkah lalu terjatuh dan akhirnya disembelih. Orang ini kemudian dibawa ke ke pasar juga demikian, dia langsung mempraktekkan kemampuannya. Ini unta sebentar lagi akan disembelih, kalian siapkan wadahnya. Dan ternyata kemudian unta ini tiba-tiba mabuk lalu kemudian disembelih oleh pemiliknya dan akhirnya dagingnya dibagi-bagikan. Ini kemampuan mata seseorang sampai seperti itu. Nah, orang ini kemudian disewa. Ya, dan beberapa orang lain yang punya kemampuan yang mirip seperti itu dibawa kepada Rasulullah SAW untuk memandang Rasul agar Rasul ini celaka, agar Rasul ini sakit. Setidaknya mereka berkata innahu la majnun, supaya Muhammad menjadi gila. Namun Allah Subhanahu wa taala menjaga Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala melindungi Rasulnya. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sangat berbahagia pada saat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah doa perlindungan, yaitu al-mu'awwidzatain. Ya, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, mari kita lihat bagaimana kajian para ulama terkait dengan hasud ini, sampai kenapa bisa berbahaya seperti itu. Ya. Jadi orang hasud itu mesti setiap orang ada sifat hasud nempel di dalamnya. Cuma cara mensikapi sikap hasud yang muncul, yang dibisikin oleh setan itu ada bertingkat-tingkat. Yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hasud yang terjadi pada Qabil terhadap Habil. Dari iblis terhadap Adam. Di mana hasud yang menginginkan agar orang lain hancur. Ya, agar orang lain hancur, agar orang lain rusak serusak-rusaknya. Nah, ini sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang yang punya ain dan pendengki yang sangat dahsyat itu seperti itu. Ya. Kalau dia menginginkan sesuatu rusak, maka terjadilah rusak sesuatu itu. Nah, itu sudah betul-betul diintervensi sangat kuat oleh iblis dan pasukannya. Yang kedua adalah orang yang hanya sekedar lebih rendah lagi dari yang tadi. Jadi menginginkan kenikmatan yang ada pada orang itu pindah pada dia. Ya. Misalnya menginginkan istri orang lain, lalu dia berdoa agar suami istri cerai, lalu kemudian dia menikahi istri orang lain itu. Itu namanya menginginkan mobil orang lain, bagaimana saya harus memiliki mobil itu. Gitu. Nah, itu buruk, ya, bisa merusak. Jadi nikmat orang lain pindah pada dirinya. Kemudian ada lagi orang yang lain masih buruk juga, yaitu orang yang menginginkan orang lain tetap dalam kondisi buruk. Dia tidak senang kalau orang lain sukses. Dia tidak menginginkan kesuksesan itu, cuma dia tidak mau orang lain sukses. Misalnya orang lain punya mobil. Ya, dia tidak punya mobil, dia tidak menginginkan mobil itu. Tidak seperti yang kedua tadi. Dia hanya menginginkan agar orang itu tidak dapat nikmat, tetap tidak punya mobil. Kenapa dia harus punya mobil? Dia kan sama dengan saya. Mudah-mudahan aja mobilnya rusak. Nah, itu hilang kenikmatan dari orang lain. Orang lain mendapatkan keburukan. Dia tidak menginginkan mobil itu pindah pada dia atau istrinya pindah pada dia. Yang keempat itu orang yang ingin agar orang lain itu sama dengan dia. Kalau dia buruk ya sama buruknya gitu. Kalau dia baik ya sama baiknya. Pokoknya dia nggak mau orang lain melewati dia, melebihi dia. Orang yang ia hasudi nggak boleh melebihi dia.
Gitu. Ini orang yang sama buruk. Jadi kalau misalnya satu level di jabatan, lalu kemudian teman satu levelnya ini naik jabatan. Nah, dia ingin juga naik. Kalau dia nggak bisa naik, maka temannya ini juga harus turun, gitu. Nah, ini modelnya orang mensikapi hasud dalam dirinya. Ada orang yang muncul rasa hasud pada orang lain, pada kenikmatan orang lain. Dia sadar bahwa itu nggak boleh. Ya, kenapa saya harus hasud kepada kenikmatan yang ia dapatkan? Kenapa saya harus hasud pada istri dia? Kenapa saya menginginkan istrinya? Itu kan sudah istri dia. Saya juga kan punya istri. Dia lawan. Namun kemudian tetap aja hatinya nggak suka itu muncul. Nah, ini sudah mulai agak baikan ya orang ini. Ya. Nah, ada orang yang baik dalam mensikapi hasudnya adalah bahwa orang ini saat melihat kenikmatan orang lain, dia kemudian ngiri pada kenikmatan itu, dia tidak lampiaskan, baik itu dalam pikirannya, dalam batinnya, apalagi ucapannya. Justru yang terjadi adalah dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu mengatakan kepada orang yang ia hasudi tadi keberkahan. Misalnya, sama-sama nyalon. Ya, sama-sama nyalon, lalu kemudian pesaing kita ini yang menang. Wajar toh kalau kenapa saya kalah, ya, itu wajar manusia. Tapi dia kemudian orang baik ini, dia mensikapi sifatnya ini dengan isti'adzah. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya ampuni saya, kenapa saya hasud, dia kan yang dapat, gitu. Lalu kemudian apa? Dia datangin orang tadi, barakallah, antum yang mendapatkan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya doakan semoga antum bisa menjalankan amanah dengan baik. Nah, ini orang baik seperti itu. Mengamalkan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila kamu melihat sesuatu yang mengagumkan pada saudaramu, baik jiwanya, hartanya, jabatannya, falyubarik. Hendaklah ia mengucapkan berkah, mendoakan keberkahan. Makanya kalau kita kondangan kan, kita mengucapkan atau Rasulullah menganjurkan agar kita mengucapkan barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Nah, kalimat barakallah ini lebih bagus lagi dan lebih harus lagi diucapkan bagi yang mengaguminya atau yang mendengkinya. Maksudnya bagaimana yang mendengkinya ini? Ya misalnya si A dan si B sudah lama pacaran atau bahkan mungkin tunangan. Lalu kemudian ternyata si B ini menikah pada si C. Nah, si A itu mendatangi pernikahannya si C dan si B, lalu dia mengucap barakallahu laka supaya tidak terjadi hasud, penyakit hasud. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, ini penting kita ketahui ya, bagaimana tingkatan-tingkatan orang ini. Mudah-mudahan kita berusaha untuk kalaupun ada hasud itu kita masuk ke kategori orang yang keenam. Ya, jangan sampai kemudian kita menjadi orang yang paling pertama, orang yang buruk, yang paling buruk dalam mensikapi hasud, yaitu melampiaskannya. Nah, dalam fikih itu para ulama menjelaskan tentang fikih hasud, ya, tentang hasud ini. Kalau ada orang yang pembawa ain, orangnya hasudan, orangnya selalu hasud. Kalau hasudnya terucap, maka yang dihasudinya langsung rusak. Nah, orang ini hendaknya dipenjara di rumahnya, supaya dia tidak merusak masyarakatnya. Jadi kalau sekarang ini ada karantina orang yang pembawa virus corona. Nah, ulama dulu itu pernah mengusulkan ada karantina untuk orang yang sudah diketahui dan terjadi berulang-ulang dia penyebab ain kepada orang lain. Ya, penyebab ain pada orang lain. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, ain model begini, ya, ain dari satu orang ke orang lain itu pernah terjadi pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, kemudian Ibnu Majah, An-Nasai, dan disahihkan oleh Imam Al-Albani, yaitu ceritanya Amir dan Sahal, dua orang sahabat
yang diceritakan mereka ini mau mandi lalu kemudian mereka bergantian. Ya. Sahal mandi duluan, Sahal bin Hunayf ya, kemudian Amir ini jagain di penghalang tempat mandi itu. Nah, Amir ini kagum melihat putihnya badan Sahal. Sampai dia mengatakan, saya belum pernah melihat kulit putih seperti ini, seperti baru jatuh dari langit. Sahalnya jatuh, pingsan, dipanggil-panggil tidak nyahut, lalu dilaporkan pada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mendatangi tempat itu, lalu kemudian Rasulullah menepuk dadanya dan mendoakan, Allahumma adhib bardaha wa harroha wa sohbaha wa wasbaha. Ya Allah, hilangkanlah dinginnya, hilangkanlah panasnya, dan hilangkanlah penyakit kelelahannya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Alama yaqtulu ahadukum akhahu." Ya, kenapa salah seorang di antara kalian harus membunuh saudaranya? Kenapa? Karena diduga Amir inilah menjadi penyebab pingsannya atau jatuh sakitnya Sahal. Kata Rasulullah SAW, "Idza ra'a ahadukum min akhihi ma yu'jibuhu falyad'u lahu bil barakah." Ya, kalau melihat sesuatu yang menakjubkannya, ya, apalagi kalau sampai hasud ini melihat takjub, namanya ainul ujub. Ya, jadi nanti ada ain ujub, ada ain hasad. Ain kan ditimbulkan karena ujub, karena bangga, dan ain yang ditimbulkan karena hasud. Makanya penyakit ain ini bisa dari orang soleh, ya, bisa dari orang tidak soleh. Ya, dari orang soleh biasanya ajub, bangga. Dari orang tidak soleh atau orang jahat ini ain hasad. Lalu kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh untuk Amir ini berwudu, lalu dia mencuci mukanya, kedua tangannya sampai siku, lalu rukbataihi ya, dengkulnya dan sampai ke bawah kakinya, dari dalam sarungnya. Lalu airnya ditampung, ini air wulunya ini ditampung, lalu kemudian diseborkan atau dibasuhkan pada Sahal dan sembuh. Nah, ini kalau kita lihat pembelajarannya, yang pertama bahwa sakit ain ini bisa ditimbulkan karena bangga. Juga dari orang soleh, teman dekat, gitu kan, dalam pergaulan sehari-hari. Ini hati-hati. Ada juga berarti kalau gitu ada ain hasud, karena hasud tadi. Lalu kemudian yang kedua, kita ambil pelajaran bahwa untuk supaya cara pengobatan atau cara pencegahannya yaitu dengan mendoakan barokah. Barakallahu lak, barakallahu fima talak, gitu kan. Barakallahu fi sayaratik. Begitu ya, kita doakan keberkahan bagi yang memiliki kenikmatan yang kita kagum terhadap kenikmatan itu, apalagi kalau sampai kita iri. Kemudian cara penyembuhannya itu diruqyah, ya, bahwa penyakit ain ini solusinya ruqyah. Rasulullah SAW meruqyahnya, ya, membacakan doa. Lalu kemudian jika diketahui siapa pelempar ainnya, ya, maka dimintalah orang tadi untuk berwudu, gitu kan. Dalam hadis yang lain, idastugsiltum pagsilu. Apabila kalian diminta untuk mandi, maksudnya minta air buat mandi, ya. Orang tadi seperti Amir diminta untuk berwudu, kemudian dimandikan kepada yang sakit, ya. Fagtasilu, maka berikanlah, ya, berikan air mandi itu, berwudulah, lalu kemudian berikan kepada orang tersebut. Jadi nggak usah tersinggung, ya. Siapa tahu itu hanya karena ujub, bukan karena hasud. Jadi saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah,
Inilah penyakit ain yang bisa muncul dari orang lain. Ya, penyakit ain yang bisa muncul dari orang lain. Caranya, pengobatannya seperti yang tadi sudah kita sebutkan. Nah, kita perlu perlindungan yang kuat dan rutin. Ya, maka isti'adzah kepada Allah Subhanahu Wa Taala menjadi satu keharusan. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, ista'izu billahi minal ain, fa innal aina haqqun. Ya, beristiadzah kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena ain itu benar adanya. Bahkan dalam silsilah Sahih Albani itu ada hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan aksaru man yamutu min ummati ba'da qada'illahi wa qadarihi bil ain. Jadi setelah memang ada takdir Allah dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala, penyebab yang terbanyak kematian umatku itu adalah ain, disebabkan karena ain. Apalagi di masa-masa saat ini, ain begitu banyak sekali orang hasud. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, sebagai penutup saya ingin menyampaikan ada pertanyaan, apakah ain yang ditimbulkan oleh orang hasud atau oleh orang yang kagum dan bangga ini harus ketemu? Ya, tidak. Tidak harus bertemu begini ain itu. Ya. Penyakit ain ini, apalagi yang ain hasad, ya, disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa apabila kamu melihat dari saudaranya yang mengagumkannya. Nah, sekarang ini kan melihat itu tidak harus berdekatan bertemu begini. Apa? Lewat medsos. Ya, lewat medsos orang ngupload wajahnya yang gagah atau wajahnya yang cantik. Ya, lalu kemudian dilihat oleh orang lain kagum. Gagah sekali orang ini. Saya belum pernah melihat orang ini. Nah, ini apa namanya, ain seperti ini, ucapan seperti ini bisa menjadi senjata. Apalagi kalau hasud. Wih, dia udah punya mobil loh, udah punya rumahnya bagus, karena dia misalnya kita ngupload rumahnya, wah rumahnya bagus, dia kemarin ini, waduh ini, wah lihat aja, coba hancur aja rumahnya nanti, biar roboh rumahnya, wah itu bisa roboh. Ya, ini ain bisa terjadi seperti itu. Bahkan Ibnu Qayyim saat ditanya tentang apakah orang buta bisa menghasilkan ain, ya. Orang buta juga bisa menimbulkan ain. Ya, orang buta juga bisa menimbulkan ain. Kenapa? Misalnya dia mendengar berita tentang sesuatu yang mengagumkan dia, lalu kemudian dia menghayalkan berita tentang itu, lalu kemudian hatinya menggelinjang dan muncul hasud. Nah, itu bisa berdampak kepada yang dihasudinya. Baik itu bentuknya barang maupun bentuknya manusia. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Nah, begitu bahayanya ain di tengah kehidupan kita. Ya, maka kita harus berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Harus hati-hati. Ya, harus hati-hati. Walaupun kita juga tidak boleh terlalu lebay. Ya, karena takut sekali dengan ain, lalu kemudian orang nggak mau pakai baju bagus karena ain, takut ain gitu kan, rumahnya nggak mau bagus takut ain, lalu kemudian tidak mau cerita-cerita tentang nikmat, kan ada fa'amma binikmati rabbika fahadis, ada penikmat yang kamu dapatkan ceritakan pada orang lain biar orang lain melihat bahwa kita ini mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jangan kemudian kita memunculkan yang yang sedih-sedih aja, ya, yang bahagianya nikmat dari Allah tidak pernah kita upload, kita informasikan, mau uploadnya yang sedih-sedih aja, ini bahaya. Apa nggak bagus dengan firman Allah, fa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Tapi pamer juga bahaya, jangan terlalu banyak pamer. Nanti ada orang-orang yang tidak suka dengan kebahagiaan yang kita pamerkan, lalu kemudian muncul sifat hasudnya. Bahaya hasud ini bisa muncul
Wa min syarri hasidin idza hasad. Apabila dia hasud, bergelinjang aja dalam hatinya. Misalnya begini, ada orang yang hasud terhadap istri orang lain yang pernah dinikahinya karena istri perempuan ini pernah menjadi pacarnya misalnya. Lalu ternyata nikahnya dengan orang lain. Nah, pada saat dia pada saat dia nikah dengan orang lain ini, si orang yang mantan pacarnya ini hasud, ya, lalu kemudian yang ngumpat-ngumpat dan sebagainya, tidak terima dengan pernikahan itu, lalu dia berdoakan buruk dan sebagainya. Ini berefek kalau si perempuan tadi tidak dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu berefek. Nah, lalu kemudian dapat misalnya 1 tahun kemudian si perempuan ini mengupload bahwa dia sudah lahiran, bayinya gemuk, lucu. Nah, si mantan pacarnya sakit lagi hatinya, ya, timbul lagi marahnya, timbul lagi ingin menguasai si perempuan itu lagi. Nah, aku tunggu jandamu. Wah, ini bisa dimanfaatkan lagi oleh setan, maka bisa terjadi perceraian kalau si perempuan tadi tidak dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setan menyerang keluarga itu. Kenapa? Karena menggunakan kekuatan buruk dari jiwa si penghasut tadi. Oleh karena itu kita perlu banyak berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah. Ada muncul pertanyaan, Ustaz, bagaimana kalau keluarga kita sakit, ya? Karena ain ini ciri-cirinya seperti apa? Insya Allah kita akan kupas setelah kita membahas ain yang muncul dari jin dan muncul dari binatang pada pertemuan selang hari yang akan datang, pertemuan ke-14. Mudah-mudahan sedikit tambahan penjelasan tentang ain, hasid dari orang lain, bisa membuka wacana kita, bisa lebih berhati-hati, lebih sering berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah melindungi kita dari sifat hasud yang ada pada diri kita, karena pada hakikatnya hasud yang ada pada diri kita juga mencelakakan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, innal hasadah yal halikah. Hasud itu mencukur, bukan mencukur rambut tapi mencukur agama. Yang punya sifat hasud itu tidak bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Yang punya sifat hasud itu seolah-olah hilang agamanya. Maka kita harus berupaya bagaimana jangan sampai ada sifat hasud dalam diri kita. Kalaupun itu ada karena bisikan-bisikan setan, berlindunglah kepada Allah dan jangan lampiaskan lewat kata-kata apalagi perbuatan. Segeralah kita doakan berkah kepada yang kita hasudi itu, karena ini akan membersihkan jiwa kita dari hasud. Rasulullah juga berpesan, la tahasadu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Jangan saling hasud, jangan saling benci, jangan saling bermusuh-musuhan, tapi jadilah kalian saudara sesama, berukhuwah. Konflik dengan saudara, bersaing dengan saudara, dengan sejawat, dengan mitra adalah fitrah kehidupan kita seperti itu. Namun kalau kita dikalahkan, dikala kita tidak mendapatkan apa yang sedang kita gapai, justru orang lain yang mendapatkannya, jangan pernah hasud dan latih diri kita untuk mengucapkan barokah, berkah kepada orang yang menjadi pesaing kita itu. Lalu kaum muslimin rahimakumullah, insya Allah mudah-mudahan solusi ini, cara kita taqarrub kepada Allah dengan Al-Quran menjadi solusi buat kita dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan sosial. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan anugerah kita sehat, bahagia dengan barokah Al-Quran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.